Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Amelia, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara pembuatan program pada CNC Simulator. Tugas ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah praktik CNC yang diampu oleh Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT dan Bapak Rudi Hermawan SPD MPD. Untuk pengerjaannya yaitu menggunakan bubut bertingkat, alur, ulir, serta chamfer. Baiklah, langsung saja masuk ke videonya. Oke, baiklah. Sebelum kita memasukkan program ke dalam CNC Simulator, kita harus membuat programnya terlebih dahulu. Dan sebelum itu, kita harus mengamati job sheet yang telah diberikan. Di sini saya mendapatkan job sheet tipe C. Di sini dapat teman-teman lihat bentuk dari benda kerja yang akan kita buat. Jadi langkah awal yang saya lakukan yaitu melakukan pembubutan bertingkat. Ditandai dengan warna merah. Kemudian untuk selanjutnya saya melakukan pengaluran yang dimana di sini sudah saya tandai dengan warna ungu. Terus yang ketiga itu akan melakukan penguliran dengan warna hijau, di sana saya tandai, dan terakhir yaitu saya membuat chamfer yang dimana ditandai dengan warna biru. Untuk bubut bertingkat sendiri, yang pertama itu saya melakukan sepanjang 19 cm, maksud saya 19 mili. Kemudian dengan diameter 12. Untuk selanjutnya di diameter 20, kemudian di diameter 17 itu sampai sebelum lengkungan. Untuk bertingkat selanjutnya yaitu dilanjutkan setelah lengkungan itu dilanjutkan lagi dengan bertingkat, sama di diameter 17, kemudian naik pada diameter 21,98, dan yang terakhir yaitu 25,98. Untuk selanjutnya saya melakukan pengaluran. Untuk alur sendiri saya melakukan 5 kali pengaluran, yaitu pada diameter 6, kemudian di diameter 17, kemudian pada diameter 5, diameter 9, dan yang terakhir yaitu pada diameter 7. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu akan pembuatan ulir. Di sini sudah diketahui untuk kedalaman atau kisar dari ulirnya yaitu 1,5 mili. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penchamferan. Untuk menghitung nilai ulir itu ada rumusnya sendiri. Selain itu yang ada perhitungannya yaitu di sini sudah terdapat lengkungan yang dimana itu juga ada perhitungannya. Untuk perhitungannya langsung saja, di sini sebelumnya sudah saya hitung. Di sini dapat dilihat karena tadi yang diketahui adalah panjang dari lengkungan ini yaitu 4,91 dan radiusnya yaitu 3,18, maka dapat kita langsung masukkan rumus. Jika mencari lengkungan maka kita harus mencari I dan nilai K. Yang pertama di sini kita mencari nilai K. K itu setengah dari panjang lengkungan. Karena lengkungannya 4,91, maka dibagi 2 hasilnya 2,455. Untuk selanjutnya kita mencari nilai I dengan rumus akar dari R kuadrat min K kuadrat sama dengan akar 3,18 kuadrat dikurang 2,455 kuadrat sama dengan akar 10,1124 dikurang 6,027025. Hasilnya akar 4,085375. Kemudian hasil dari akar tersebut yaitu 2,02123. Untuk selanjutnya kita melakukan penghitungan ulir. Untuk perhitungan ulir yang pertama harus kita cari tahu yaitu nilai pitch-nya. Rumusnya yaitu 0,6 dikali dengan kisar. Karena tadi di atas kisarnya 1,5, maka 0,6 dikali dengan 1,5, maka hasilnya 0,9. Jika nanti dimasukkan dalam program, 0,9 dikali dengan 1000, maka hasilnya 900. Kemudian langkah berikutnya yang perlu kita cari yaitu nilai X. Di sini rumusnya yaitu D luar dikurang 1/10 dikali kisar tutup kurung min 2P
sama dengan diameter luarnya tadi atau diameter kecilnya yaitu 12 dikurang 1/10 kali 1,5 dikurang 2 kali 0,9. Hasilnya sama dengan 11,85 dikurang 1,8. Maka untuk nilai X hasilnya yaitu 10,05. Kemudian di sini ada perhitungan chamfer. Tapi karena sudah diketahui 2 kali 45, maka untuk chamfer tidak perlu dihitung kembali. Selanjutnya yaitu masuk ke program. Di sini saya sudah membuat programnya. Untuk kepala program sama seperti program-program pada umumnya, yaitu menggunakan G28 U0 W0. Kemudian dilanjutkan dengan program berikutnya hingga untuk masuk ke program pertama, yaitu pembubutan bertingkat, itu mulai dari N200, G00, X00, Z00. Untuk pembubutan bertingkat kita menggunakan tools 26. Di sini sudah dapat dilihat, juga dimasukkan perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya hingga sampai di N300, X30, Z3, kemudian G28 U0 W0 T0100 ini mematikan tools pertama dan dilanjutkan dengan tools kedua yaitu pengaluran. Untuk alur kita menggunakan tools 98. Di sini sudah saya hitung juga sebelumnya. Untuk nilai P 1000 menggunakan 1000 dan Q-nya 0 karena panjang dari yang akan kita ulir sama dengan lebar pahatnya. Kemudian ke program berikutnya yaitu alur. Sebelumnya untuk mematikan programnya di sini sudah terdapat G00, X30, Z3, T0300 untuk mematikan tools dari 98 dan beralih pada tools 050 yaitu tools 103 untuk penguliran. Untuk penguliran di sini kan tadi sebelumnya sudah dihitung juga. Untuk nilai P ini yaitu P010060, maksudnya di sini dilakukan sekali finishing dan untuk sudutnya karena ini matriks maka 60. Kemudian sampai di G40 T0 sebelumnya dimatikan terlebih dahulu sebelum beralih tools yaitu dengan G00, X30, Z10, T0500. Masuk ke M03, M09, G40, T0707. Ini masuk ke tools untuk penchamferan yaitu menggunakan tools 18. Dan yang terakhir yaitu G00, X30, Z10, T0700, M05, M09, M30. Ini merupakan hasil yang sudah saya buat dan sudah saya hitung. Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke CNC simulator. Oke, saya sudah berada pada CNC simulator. Untuk selanjutnya langkah awal yang perlu dilakukan dalam CNC simulator ini yaitu menentukan benda kerja. Di sini kita menggunakan benda kerja sepanjang 100, kemudian diameternya tadi yaitu 30. Kemudian benda dalam cekamnya kita menggunakan 30. Untuk selanjutnya kita mengatur mata pahat. Tadi juga sudah saya sebutkan untuk mata pahat tools pertama yaitu 26. Dan mata pahat di 07 yaitu 18. Selanjutnya mata pahat untuk alur yaitu 98 dan ulir 103. Jika sudah kita masukkan toolsnya, langsung saja kita masukkan program yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk yang pertama G28 U0 W0 G99 G40. Selanjutnya M05 M09 T0101 untuk tools, mengaktifkan tools pertama. Kemudian G00
54, G96, S100, M03. Selanjutnya X30 ini merupakan diameter akhir dari benda kerja ditambah dengan sudut bebasnya, yaitu 2 atas dan 2 bawah. Kemudian sudut bebas untuk minimalizernya yaitu 3. Kemudian G71, U5R1, kemudian G71, P200, Q300, U0,6, W0,1, F0,2, dan M08. Selanjutnya mulai masuk ke program bubut bertingkat yaitu N200, G00, X00, Z00, G01, X12, Z0, X12, Z-19. Kemudian X20, Z-19. Selanjutnya X20, Z-23. Kemudian X20, Z-, maksud saya X17, Z-25. Selanjutnya X17, Z-36. Masuk ke program lengkungan yaitu G02. G02 X17, Z-40,91, I-, masukkan perhitungan yang sebelumnya sudah kita hitung. Nilai K min 2,455. Di sini nilai I dan nilai K-nya sama-sama negatif. Selanjutnya G01, X17, Z min 52,91. Selanjutnya G01, X21,98, Z min 52,91. Berikutnya G01, X21,98, Z min 58,32. Selanjutnya G01, X25,98, Z min 60,32. Kemudian N300, X30, Z3 seperti sebelumnya. Kemudian G70, P200, Q300, U0, W0. Kemudian G00, X30, Z3. Selanjutnya G28, U0, W0, T0100. Ini untuk mematikan tools yang pertama. Selanjutnya yaitu masuk ke program berikutnya, yaitu pengaluran. G40, masukkan kode toolsnya untuk mengaktifkan, yaitu T0303, G99, S5000. Selanjutnya G00, X20, Z-19. Untuk selanjutnya G75, R1, G75, X6, Z-19, P1000, Q0, F0,1. Selanjutnya G00, X20, Z-25, G75, R1, G75, X17, Z-25, P1000, Q0, F0,1. Selanjutnya G00, X20, Z-27, G75, R1, G75, X30, maksudnya 20, Z-30. Maaf, di sini maksudnya 27, P1000, Q0, F0,1. Selanjutnya G00, X20, Z-30, G75, R1, G75, X9. Maaf, untuk G75 yang di atas tadi, untuk nilai X-nya yaitu X5. Untuk selanjutnya X9, Z-31, P1000, Q1000, F0,1. Selanjutnya G00, X24, Z-47,91. Kemudian G00 lagi,
X20 Z min 47,91. Kenapa terjadi pengulangan G00? Karena untuk sebelum G00 yang ini dan sebelum melanjutkan untuk pengaluran berikutnya, tadi pada job sheet terdapat lengkungan. Jadi menghindari tabrakan atau kerusakan benda kerja, jadi perlu untuk menambahkan ketinggian agar tidak bertabrakan. Untuk selanjutnya G75 X G75 R1 G75 X 7 Z min 48,91 P1000 Q1000 F0,1. Selanjutnya G00 X30 seperti program awal. Selanjutnya mematikan tools alur. Masuk ke program berikutnya yaitu ulir. M03 M09 G28 U0 W0 G40 untuk memasukkan tools atau memanggil tools kelima. Untuk selanjutnya, setelah memanggil tools masuk ke G97. Ini merupakan program untuk penguliran. S100 M03. Selanjutnya G00 X13 Z3 G76 P010060, kemudian Q200 F0,5. Kemudian baru dimasukkan programnya yaitu G76 X10,5 seperti yang sudah dihitung tadi. Kemudian Z-nya 16 karena sesuai pada job sheet yaitu untuk ulir sepanjang 16. Kemudian nilai P-nya tadi kita masukkan, sudah kita hitung yaitu 900. Kemudian Q200 dan F1,5 untuk kisarnya. Untuk berikutnya G00 X30 Z10. Kemudian kita matikan toolsnya. Kemudian M03 M09 untuk melanjut ke program berikutnya yaitu chamfer. Di sini kita panggil tools berikutnya yaitu tools 07. Selanjutnya G99. Di sini kita menggunakan pahat 18 untuk penchamperan. Menggunakan S1000. Kemudian M03. Selanjutnya G00 X13 Z3 G01 X10 Z0. Kemudian G01 X12 Z-1. Selanjutnya G00 X30 Z10. Kemudian kita matikan toolsnya. Terakhir M05 M09 dan M30 untuk mematikan program. Jika sudah, kita langsung coba saja.
Mungkin ini hasil akhir dari benda kerja yang sudah saya buat. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.